Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan. Seperti biasa kita di hari Minggu ini kita akan membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami muliakan nama-Mu di pagi hari yang teduh ini, karena kasih-Mu tetap Engkau berikan bagi kami. Saatnya Tuhan, kembali kami mendekatkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, menyapa diri kami, sehingga kami senantiasa menjadi anak-anak kekasih Tuhan yang senantiasa setia melakukan kehendak Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, memahaminya dengan baik, dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami setiap hari. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suamimu." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan
yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem, dan permulaan musim menuai jelai. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari. Amin. Pagi hari ini temanya adalah tiada payung untuk berteduh. Di beberapa waktu yang hari lalu, 2 minggu yang lalu tepatnya, saya beserta dengan KPHER, Kak Regina, dan beberapa alumni SMA IPS itu pergi ke Masamba. Seperti adik-adik tahu bahwa di Masamba, terutama di daerah Rada, itu terkena musibah longsor, dan mereka harus mengungsi karena rumah mereka itu tertimbun tanah lumpur yang cukup tinggi. Ada yang sepaha, ada yang sedada, bahkan ada yang sudah menyentuh plafon dan atap mereka, sehingga mereka harus mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Dan saat itu mereka berada di kebun kelapa sawit. Sudah beberapa minggu, bahkan sekarang kira-kira sudah memasuki bulan yang ketiga mereka berada di pengungsian. Mereka tinggal di tenda-tenda, kemudian mereka juga beraktivitas secara terbatas. Ada MCK, tetapi MCK-nya itu ketika ada air ya bisa dipakai, tetapi ketika tidak ada air, terpaksa kami mandi di sungai kecil, ya. Itu pun berganti-gantian. Nah, dalam keadaan seperti itu pengungsi merasa terbatas gerakannya, ya, tidak sebebas, fasilitasnya juga yang ada dalam keadaan darurat dan sebagainya. Mereka beribadah, mereka membuat sebuah tenda yang agak besar, dan di situ mereka bisa beribadah, berkumpul bersama-sama. Tetapi fasilitas-fasilitas lainnya terbatas. Mereka tidak bisa menonton televisi, kemudian jaringannya juga terbatas, walaupun ada, kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada. Nah, itulah yang dialami oleh pengungsi. Nah, puji Tuhan ada beberapa relawan di sana, ada yang dari Malaysia, ada dari Toraja, ada juga dari Sabang, ya, orang Muslim. Bahkan ada yang juga Muslim, seorang relawan, ya, bersama-sama dengan kami waktu itu. Saya beserta dengan KPHER dan Regina dan beberapa alumni itu, kami hanya bermalam semalam. Tetapi yang lain, yang relawan lain itu ada yang sudah sebulan. Mereka bersama-sama dengan pengungsi, membantu mereka, dan juga mengeruk, ya, lumpur di rumah mereka yang terkena longsor. Nah, kalau kita merasakan seperti yang dirasakan oleh pengungsi itu, tentu kita sepertinya bingung, gelisah, ya, berpikir bagaimana bisa hidup dan lain sebagainya. Karena itu mereka juga membutuhkan uluran tangan. Nah, bagaimana keadaan pengungsi itu juga dialami oleh Naomi beserta dengan suaminya Elimelek. Mereka pergi ke tanah Moab. Di tanah Moab beserta dengan 2 anaknya, mereka pergi untuk menjauh dari bencana kelaparan yang ada di kampung halaman mereka di Bethlehem, Yudea. Mereka berada di sana 10 tahun, tetapi ternyata mereka juga terkena, Naomi terkena musibah juga. Suami dan 2 anak laki-lakinya itu meninggal. Nah, tersisalah Ruth, ya. Kemudian hanya Ruth, ya, yang ikut beserta dengan Naomi, sedangkan Orpa itu berpisah walaupun dengan berat hati. Nah, ketika Naomi kembali ke Bethlehem, Yudea, orang berkata, Naomi kah itu? Naomi katakan, jangan panggil aku Naomi, karena Naomi itu artinya manis. Sedangkan dia merasa bahwa hidupnya itu penuh dengan kepahitan. Makanya dia bilang, jangan panggil Naomi, panggil aku Mara, karena hidupku dengan penuh kepahitan. Suaminya meninggal, 2 anaknya juga meninggal, ya, menantunya juga harus pergi, berpisah, hanya 1 menantu yang masih bersama-sama dengan dia. Tetapi di sini dilihat bahwa Naomi dan Ruth saling berbagi, saling mengasihi, saling menguatkan. Orang yang terkena musibah haruslah ditolong, haruslah dibantu, haruslah mereka juga dipedulikan.
apa yang mereka rasakan, penderitaan yang mereka rasakan itu harus diberikan keringanan. Siapa yang meringankan? Ya orang-orang di sekitar yang harus memberikan bantuan, orang-orang yang memberikan pertolongan. Dua orang ini, Ruth dan Naomi, dalam penderitaan mereka saling menguatkan. Terutama Ruth, dia tidak meninggalkan menantunya walaupun disuruh pergi, tetapi dia senantiasa ingin bersama dengan mertuanya, ya. Dia ingin bersama-sama untuk berbagi rasa dalam kesedihan, dalam kepedihan, dalam kegetiran hidup, dalam kepahitan yang dirasakan. Nah, inilah cinta kasih, inilah yang harusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen. Seperti apa yang dilakukan oleh Ruth. Dalam keadaan yang terbatas, dia pun peduli dan ingat terus dengan Naomi yang adalah mertuanya. Walaupun disuruh pergi, dia tetap hidup bersama dengan Naomi. Nah, dalam kehidupan kita pun seperti yang Pak Guru sampaikan di pendahuluan tadi, bahwa tidak ada orang mau musibah, tidak ada orang yang mau terkena bencana. Semua ingin selamat, semua ingin hidupnya makmur. Tetapi ketika ada bencana, ketika ada musibah, tentu kita harus tergerak. Ketika kita dalam keadaan yang selamat, sedangkan orang lain terkena musibah, kita harus membantu orang-orang yang terkena musibah itu. Disitulah perlunya kepekaan hati, disitulah perlunya kepedulian, disitulah perlunya cinta kasih, disitulah perlunya kita mau menolong dan membantu orang lain. Sehingga dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang menderita, mereka pun masih merasakan bahwa ada orang yang peduli, ada orang yang empati, ada orang yang simpati terhadap saya. Nah, kemarin waktu kami ke Masamba, kami memberikan beberapa bantuan supaya semoga mereka pun merasa senang, ya. Nah, itulah tanda cinta kasih. Kita pun bisa melihat orang-orang di sekitar kita. Jangan kita keraskan hati kita, ya. Jangan kita hanya peduli keegoisan diri kita muncul, tetapi mari kita senantiasa mengulurkan bantuan kepada orang-orang lain sehingga mereka pun bisa berteduh. Coba kita bayangkan, mereka harus tinggal di tenda hampir 3 bulan lamanya. Mereka masih ketidakpastian mereka rasakan, tinggalnya di mana, bagaimana nanti, dan lain sebagainya. Anak-anak di utara sudah sebagian sekolah, tapi mereka belum sekolah, mereka belum bisa tatap muka karena keterbatasan sarana dan alat-alat lainnya, sehingga mereka belum bisa merasakan sekolah dibanding dengan teman-temannya. Walaupun sekarang di utara sudah tatap muka. Karena itu, marilah kita peduli, ya, terhadap sesama kita, dan kita senantiasa menyiapkan hati tangan kita untuk senantiasa terulur bagi orang-orang yang terkena musibah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sama. Tuhan, terima kasih kami tetap diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk merenungkan, mampukan kami untuk memahami, mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa mengulurkan tangan kami kepada orang lain. Mampukan kami membuka hati pikiran kami untuk senantiasa berempati, bersimpati terhadap orang-orang yang terkena musibah dan bencana, sehingga kami tetap menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang kami tahu Tuhan senantiasa mengutus kami bagi orang-orang tersebut. Jauhkan kami dari keegoisan, jauhkan kami dari sifat yang tidak peka. Tuhan, peliharakan kami dalam studi kami masing-masing, berikan kami kecerdasan, semangat, ketekunan untuk terus belajar. Berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami di dalam mendidik, membesarkan kami. Berikanlah mereka rezeki, berkat, sehingga mereka pun dapat mencukupi kebutuhan hidup kami keluarga. Bahkan tuntunlah mereka dengan hikmat-Mu, agar mereka juga dapat membimbing, menuntun kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang rahman, sumber berkat, berkati juga akan pemerintah kami, supaya mereka juga dapat mengayomi, dapat mengelola bangsa ini menjadi bangsa yang besar, yang makmur, yang sejahtera, yang dapat menjalani kehidupan bangsa ini dengan penuh kedamaian dan ketentraman. Bapa yang di surga, inilah doa kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan senantiasa juga menjaga kesehatan. Ingat Tuhan, takut akan Tuhan. Amin.